Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah berdoa tadi? Belum. Ya, dipimpin doa dulu ya. Ya, belum. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya, anak-anak. Ya, Bu. Yang pertama, Dia Ayu. Mana? Sakit, Bu. Sakit. Sakit apa? Sakit panas. Terus Enda. Sakit. Anda. Kecil. Susi. Mana nih? Izin Bu, itu suratnya di meja. Iya. Acara keluarga ya? Ya. Baik anak-anak. Minggu lalu siapa yang masih ingat pelajaran Ibu? Lupa Bu. Pak. Ayo Nanda. Lupa. Kemarin kita mempelajari tentang kisah Nabi Harun. Ya. Terus saya mau tanya, apa mukjizat Nabi Harun kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Apa? Itu Bu, dapat berbicara secara fasih. Ya benar. Terus apa hikmah dari kisah Nabi Harun kemarin? Apa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya apa? Kita harus selalu sabar terhadap semua cobaan yang Allah berikan. Ya. Kedua, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, sekarang Ibu akan melanjutkan materi Ibu tentang meneladani kisah Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang hafal nama-nama Nabi? Oh Bu. Pak. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan video tentang nama-nama Nabi. Disimak ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diucapkan.
Ibu menceritakan, mari kita melihat dulu video yang Ibu tayangkan ya. Iya, Bu. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat kejam. Fir'aun tidak mau jika suatu hari nanti ada orang yang merebut tahtanya. Maka, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Perintah Fir'aun itu membuat Yukabat merasa takut karena ia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Atas petunjuk dari Allah, Yukabat meletakkan bayinya di sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat meminta agar anak perempuannya, Maryam, mengikuti kemanapun adiknya terhanyut. Dan ternyata bayi itu hanyut ke arah istana dan ditemukan oleh para dayang. Mereka lantas menyerahkan bayi tersebut kepada ratu mereka. Istri Fir'aun yang belum dikaruniai anak lantas mengangkat bayi itu sebagai anak. Bayi itu kemudian diberi nama Musa. Musa terus-menerus menangis dan tidak mau menyusu pada dayang istana. Akhirnya sang ratu mencari seorang ibu susu bagi Musa. Allah berkehendak mempertemukan kembali Yukabat dengan anaknya. Maka jadilah Yukabat sebagai ibu susu bagi Musa. Suatu hari, saat sedang berada dalam pangkuan Fir'aun, Musa kecil tanpa sengaja menarik janggut Fir'aun dengan keras. Ketika itu juga, Fir'aun memerintahkan agar Musa dibunuh. Namun, karena istrinya terus-menerus membujuknya, akhirnya Fir'aun pun mengampuni Musa. Musa dibesarkan dan dididik layaknya putra raja. Namun ketika ia dewasa, ia mulai sadar siapa dirinya. Ia bukanlah anak sang raja, melainkan anak seorang Bani Israel, kaum yang selalu ditindas oleh Fir'aun. Suatu hari, Musa melihat perkelahian antara seorang pemuda Bani Israel dengan pemuda dari suku Hipti atau suku Mesir. Saat hendak melerai, tanpa sengaja, Musa memukul pemuda kaum Hipti itu hingga tewas. Karena kesalahannya itu, Musa diancam dengan hukuman mati. Dengan bantuan dari seorang pengikut Nabi Ibrahim, Musa berhasil melarikan diri. Musa terus berjalan hingga ke kota Madian dan bertemu dengan Nabi Syu'aib. Dalam riwayat lain, Musa bertemu dengan anak saudara Nabi Syu'aib. Kemudian, Musa bekerja pada Nabi Syu'aib. Tak lama kemudian, Musa menikah dengan Syafura, anak perempuan Nabi Syu'aib. Setelah 10 tahun lamanya, Musa berkeinginan untuk pulang ke Mesir. Maka ia pun mengajak istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Saat malam tiba, Musa memutuskan untuk beristirahat dan membuat sebuah tenda di padang pasir. Musa kemudian pergi untuk mencari api hingga sampailah ia di Gunung Tur. Di sana, Musa melihat api tampak menyala di sebatang pohon berwarna hijau. Saat itulah sebuah suara terdengar. Itu adalah suara Allah. Allah telah mengangkat Musa sebagai nabinya dan mengutus Musa untuk menyadarkan Fir'aun beserta seluruh rakyat Mesir. Dari peristiwa itu, Nabi Musa dijuluki Halimullah yang berarti nabi yang diajak bicara oleh Allah. Setelah pulang ke rumah ibunya, ia mengajak Harun, saudaranya, untuk pergi menemui Raja Fir'aun. Mereka berdua telah mengemban tugas dari Allah.
Di dalam istana Fir'aun, Musa beserta Harun dengan lantang menyerukan bahwa mereka adalah utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah. Fir'aun sangat marah mendengar hal tersebut. Ia kemudian meminta Musa untuk memberikan bukti bahwa ia benar-benar utusan Allah. Maka Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular dan tangannya berwarna putih bersinar. Sebenarnya Fir'aun merasa takjub, namun ia tidak mau mengakuinya. Fir'aun lantas menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Untuk membuktikan bahwa ia lebih hebat dari Nabi Musa, Fir'aun mengumpulkan 3 penyihir terhebat untuk melawan Nabi Musa. Satu persatu penyihir istana berhasil merubah tongkat mereka menjadi ular berbisa. Di bawah perlindungan Allah, Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi seekor ular raksasa yang kemudian melahap semua ular milik para penyihir. Para penyihir yang menyaksikan keajaiban itu pun langsung bersujud dan memohon ampun kepada Nabi Musa. Kedudukan Nabi Musa semakin kokoh di masyarakat Mesir. Namun, Fir'aun dan pengikutnya tetap saja menolak dakwah Nabi Musa. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk memberikan petunjuk. Maka, Allah memberikan ujian berupa kemarau yang sangat panjang. Rakyat Mesir bersama-sama menghadap kepada Nabi Musa dan meminta pertolongan. Setelah bencana itu lewat, masyarakat Mesir kembali ke dalam kemusyrikan. Allah kemudian menurunkan bencana berupa hama belalang. Setelah hama belalang, Allah kembali mengirimkan hama kutu. Dan setelah itu, Allah merubah seluruh air di Mesir menjadi darah. Namun semua itu tidak menjadikan Fir'aun sadar. Ia justru semakin membenci Nabi Musa. Keinginan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa tak dapat lagi dicegah. Ia kemudian memimpin pasukan besar untuk menyerang Nabi Musa. Dengan bimbingan dari Allah, Nabi Musa dan pengikutnya lari hingga ke tepi Laut Merah. Nabi Musa terjepit antara lautan dan pasukan Fir'aun. Saat itulah Allah kembali memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dengan pukulan tongkat Nabi Musa, air laut itu langsung terbelah menjadi 2. Terciptalah sebuah jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang Laut Merah, Nabi Musa kembali memukulkan tongkatnya. Seketika itu juga, air laut kembali menyatu dan menenggelamkan pasukan Fir'aun. Nabi Musa dan Harun terus memimpin kaum Bani Israel ke arah Palestina. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Allah kembali berbicara kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk puasa selama 30 malam. Dan Nabi Musa diperkenankan untuk bertemu dengan Allah di puncak Gunung Sinai. Kemudian Allah meminta Nabi Musa untuk mengenapkan puasanya menjadi 40 malam. Setelah Nabi Musa selesai, Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Sebuah kitab yang berisi tuntunan kehidupan bagi kaum Bani Israel. Tentang kelahiran Nabi Musa terdapat pada surat Al-Qasas ayat 7 yang berbunyi, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul." Tentang kenabian Nabi Musa terdapat pada surat Al-A'raf ayat 103 yang berbunyi, "Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan bawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya.
Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Setelah melihat video tadi, Ibu akan menceritakan kembali dari video tersebut. Nabi Musa lahir di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi. Nama ibu Nabi Musa siapa yang masih ingat tadi? Siapa namanya? Aisyah. Bukan. Ibu Nabi Musa bernama Yukabat. Terus sedangkan ayahnya bernama Imran. Lalu pada saat kelahiran Nabi Musa itu dipimpin oleh Raja Fir'aun. Pada suatu hari Raja Fir'aun bermimpi. Terus ada yang janggal dalam mimpi tersebut. Lantas Raja Fir'aun bertanya kepada ahli nujum. Apa ahli nujum itu? Ahli mentakwilkan mimpi. Ya, ahli menafsirkan mimpi. Kata ahli nujum tersebut bahwa ada seorang anak laki-laki yang akan menyaingi kedudukannya dari Bani Israel. Sejak saat itu Raja Fir'aun memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk membunuh laki. Pada saat itu ibu Nabi Yukabat mendengar berita tersebut, lalu ia menyembunyikan kehamilannya. Terus sampai lahir, Yukabat mendapatkan mimpi bahwa anak tersebut harus dihanyutkan ke sungai. Lalu Yukabat menuruti mimpinya itu. Terus Nabi Musa kecil dihanyutkan di sungai Nil. Nabi Musa kemudian ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Siapa yang tahu nama istri Raja Fir'aun? Asia, Bu. Ya, benar. Nama istri Raja Fir'aun yaitu Asia. Kemudian Nabi Musa diasuh oleh istri Raja Fir'aun, yaitu dengan sampai dewasa. Saat Nabi Musa kecil, Asia bingung siapa yang menyusui Nabi Musa. Terus Asia mencarikan ibu susu untuk Nabi Musa. Setelah dicarikan tidak ada yang cocok dengan Nabi Musa. Nabi Musa terus menangis setiap hari. Terus pada suatu hari Yukabat ibu Nabi Musa itu menawarkan diri kepada Asia untuk menyusui Nabi Musa. Terus saat itulah Nabi Musa diasuh oleh Yukabat di rumahnya. Pada saat Nabi Musa sudah dewasa, Raja Fir'aun akan membunuh Nabi Musa karena Nabi Musa diketahui dari Bani Israel kan. Terus karena Asia terlalu sayang kepada Nabi Musa, lantas Asia merayu Raja Fir'aun untuk tidak membunuh Nabi Musa. Setelah Nabi Musa dewasa, Nabi Musa pergi merantau ke Madian. Setelah di Madian, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Di sana beliau mengabdi selama 10 tahun lamanya. Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu anak Nabi Syuaib yang bernama, siapa yang tahu? Namanya Syafuro. Syafuro nama istri Nabi Musa. Setelah lama di Madian, Nabi bermaksud kembali ke Mesir. Sebelum ke Mesir, beliau berhenti di Bukit Sinai.
Di sana Nabi mendapatkan wahyu berupa bahwa Nabi harus mengajak untuk menyembah Allah. Nah, setelah Nabi Musa datang ke Mesir, lantas Nabi menyuarakan bahwa kita harus menyembah Allah. Nabi Musa mengajak Raja Fir'aun untuk menyembah Allah, tapi Raja Fir'aun tidak mau menuruti perkataan Nabi Musa. Kata Raja Harun, Nabi Musa itu seorang penyihir, makanya dia mengajak untuk menyembah Allah. Kan Raja Fir'aun tidak percaya dengan adanya Allah. Setelah itu Raja Fir'aun kan murka. Lantas Nabi Musa mengetahui kalau Raja Fir'aun akan membunuh pengikut-pengikut Nabi Musa. Nabi Musa mengetahui bahwa Raja Fir'aun akan membunuhnya dan pengikut-pengikutnya. Lantas kemudian Nabi Musa menyuruh seluruh pengikutnya untuk pergi dari Mesir. Setelah berjalan begitu jauh, Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut. Kemudian pengikutnya bingung bagaimana kita bisa menghindari kejaran dari bala tentara Raja Fir'aun. Kemudian Nabi memukulkan tongkatnya ke laut sehingga lautnya terbelah menjadi dua. Setelah itu Nabi Musa dan pengikutnya lari ke tepian laut tadi. Terus ketika akan sampai ke tepian, bala tentara Raja Fir'aun mengejarnya sampai ke tengah laut. Setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke tepian, laut menutup kembali sehingga Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut tersebut. Baik anak-anak, setelah ibu tadi menceritakan kisah Nabi Musa, apakah ada yang ingin bertanya? Ada Bu, saya Bu. Apa? Tadi itu siapa Bu istrinya Nabi Musa? Ya, istrinya Nabi Musa bernama Syafuro. Kalau ayahnya? Kalau ayahnya namanya Imran. Iya Bu. Ya, sudah jelas ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, apa? arti nama Nabi Musa. Ya, arti nama Nabi Musa. Mu itu artinya air, sedangkan Sa itu tempat ditemukannya Nabi Musa, yaitu di Sungai Nil. Sudah cukup jelas? Iya Bu. Ya, baik, sekarang ibu yang akan bertanya kembali setelah kita mendengarkan cerita kisah Nabi Musa. Baik anak-anak, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian, apa hikmah dari kisah Nabi Musa ini? Saya Bu, Ya, apa? berani dalam menyampaikan kebenaran. Ya, berani dalam Berani Bu, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. kebenaran. Nabi berani menyampaikan kebenaran. Nabi berani menentang Raja Fir'aun yang kekeh dengan pendiriannya. Nabi berani menentang Raja Fir'aun. Nabi berani mengajak Raja Fir'aun untuk menyembah Allah. Tetapi Raja Fir'aun tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Ya, yang selanjutnya apa hikmah yang bisa kita ambil? Taat kepada Allah Bu. Ya, benar, ketaatan Nabi Musa tidak perlu kita ragukan lagi. Ya, selanjutnya apa lagi? Satu lagi. Itu Bu, ketekunan dalam mencari ilmu. Ya, benar, ketekunan Nabi Musa dalam mencari ilmu
Nabi Madian. Nabi Musa mengikuti belajar ke Nabi Syuaib selama 10 tahun, ya kan? Ya, sekarang apakah ada yang masih ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan buka LKS ya, halaman 25. Itu dikerjakan di rumah ya. Ya. Itu sampai Romawi 3. Jangan lupa minggu depan kita koreksi. Oke. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Karena waktunya sudah habis, waktunya kita pulang. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Ayo Endah dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Iya Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.